Hai guys, ini untuk 18-19 untuk bulan Juli. Ini akan agak sedikit baru, maksudnya spread yang baru. Jadi ini terkait dengan percintaan kamu versus the other person atau seseorang yang berhadapan dengan kamu, oke? Kita akan mulai dengan Capricorn, Taurus, dan Virgo. Untuk Capricorn versus orang yang dia hadapi. Jadi apa yang kamu rasakan, apa yang dia rasakan terhadap kamu, dan hasilnya. Kita akan lihat. Untuk zodiak Capricorn, apa yang kamu rasakan terhadap orang yang berhadapan dengan kamu? Untuk Capricorn, apa yang kamu rasakan terhadap orang yang berhadapan dengan kamu, Capricorn? Jatuh terus. Oke. Untuk the other person, orang yang berhadapan dengan kamu, apa yang dia rasakan terhadap kamu, Capricorn? Oke. Ini terkait dengan wedding, jadi mungkin ada possible hubungan menuju long term commitment, menuju pernikahan, menuju komitmen yang lebih bagus atau lebih baik gitu ya. Atau mungkin kalau yang sudah menikah. Jadi terkait dengan Capricorn sendiri, perasaan kamu terhadap seseorang adalah free yourself. Ini bisa dikaitkan dengan kamu merasa atau menginginkan untuk melepas dari genggaman dalam sesuatu keadaan atau situasi gitu ya. Sedangkan apa yang dia atau mereka rasakan terhadap kamu, Capricorn, playfulness. Jadi mungkin dia menginginkan sesuatu hal, melight suatu keadaan kah, menginginkan ada suatu conversation yang ibaratnya membuat suatu keadaan tuh lebih baik gitu ya. Kita akan lihat untuk kartu pendukung Capricorn. Untuk zodiak Capricorn, apa yang kamu rasakan terhadap pasangan kamu? Untuk terkait untuk apa yang dia rasakan terhadap kamu, Capricorn. Ini terkait dengan playfulness. Oke. Jadi sini sebenarnya yang aku lihat untuk Capricorn dengan atau seseorang yang berhadapan dengan kamu, mungkin ada jarak di antara kamu dengan seseorang karena di sini ada Three of Wands dari sisinya mereka. Jadi mungkin dia menunggu sesuatu hal, menunggu suatu kabar, menunggu mungkin kamu membuat suatu keadaan menjadi lebih baik kah. Three of Wands juga mungkin menunggu suatu kabar yang mencerahkan suatu keadaan, situasi yang berada dalam kamu atau berada di luar dalam keadaan kamu gitu ya. Mungkin jadi ada dua kemungkinan, seseorang yang berhadapan dengan kamu menunggu suatu kabar dari kamu, atau dia menunggu sesuatu hal yang mungkin bisa mencerahkan suatu keadaan di dalam dirinya. Tapi di sini Nine of Swords, jadi ada sesuatu hal yang mungkin ada dalam pikirannya terkait dengan situasi. Mungkin jadi gini, antara dia menunggu kabar kamu atau dia menunggu sesuatu hal dari seseorang lain atau keadaan lainnya yang tidak menginvolve kamu. Tapi ini kalau misalnya dikaitkan di antara dua orang atau dua pasangan Capricorn dengan pasangan ini, mungkin seseorang di sini menunggu suatu kabar dari kamu atau vice versa. Jadi sebenarnya di sini untuk Capricorn sendiri adalah, jadi mungkin yang kamu rasakan terhadap seseorang tersebut ya, mungkin kamu merasa ada emotional connection yang sudah diciptakan, sudah diinvest, jadi merasa sudah memang dia adalah soulmate kamu, seseorang yang mungkin kamu udah kenal dari lama, seseorang yang kamu invest secara emotionally, yang merasa kamu tuh gak bisa let it go, atau gak ada sesuatu hal yang bisa kamu tuh kira-kira gue tuh gak akan pernah bisa pergi dari dia gitu ya, secara mental, secara emosional. Karena di sini ada free yourself. Kalau misalnya ada third party dalam hubungan kalian, misalnya salah satu kalian sudah menikah atau salah satu dari kalian mempunyai hubungan long term commitment dalam hal yang lain, mungkin seseorang di sini menginginkan seseorang untuk membuat suatu conversation atau membuat perbincangan, membuat hubungan ini tuh lebih baik. Tapi mungkin satu orang di sini mempunyai rasa keterikatan dalam perasaan yang sangat besar, tapi dia tidak merasa stuck, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah mungkin pada saat ini seseorang berhenti untuk melakukan suatu effort, berhenti melakukan suatu perbincangan mungkin atau obrolan. Seseorang mungkin stop, jadi ada satu orang yang tidak melakukan suatu komunikasi, yang satu orang merasa khawatir karena orang tersebut tidak melakukan suatu komunikasi, sedangkan seseorang menginginkan seseorang untuk membuat suatu perbincangan yang perbincangan gitu ya,
menginginkan suatu perbincangan yang membuat suatu keadaan tuh lebih baik. Oke, itu yang bisa aku lihat untuk Capricorn. Kita akan lihat untuk zodiak Taurus di 18 dan 19 Juli untuk Taurus versus the other person. Untuk zodiak Taurus dengan orang yang berhadapan dengan Taurus. Oke, whoops. Untuk zodiak Taurus, apa yang kamu rasakan terhadap pasangan kamu, Taurus? Apa yang pasangan kamu rasakan terhadap orang yang berhadapan dengan kamu? Apa yang dia rasakan terhadap kamu, Taurus? Oke. Jadi di sini ada codependency. Codependency mungkin juga bisa dikaitkan dengan adanya salah satu pihak ibaratnya mempunyai keterkaitan atau ketergantungan dari satu hal lain gitu, satu dengan hal yang lain. Mungkin yang satu orang merasa orang tersebut lebih cantik, lebih ini, lebih itu, dan yang akhirnya mengefek dalam suatu hubungan karena mungkin cinta banget, karena mungkin cantik banget, karena mungkin ini banget. Jadi kurang lebih seperti itu yang akhirnya mungkin membuat salah satu orang menjadi mungkin agak sedikit mempunyai lebih perasaan yang sangat lebih gitu ya. Bisa juga hal-hal ini bisa dipengaruhi oleh addiction di luar dari dalam hubungan. Kalau untuk Taurus sendiri, apa yang Taurus rasakan terhadap orang tersebut? Di sini ada attraction. You attract romantic love by enjoying this fully a moment. Jadi misalnya di kamu tuh diharuskan untuk menikmati sesuatu hal pada saat ini. Tapi kita akan lihat untuk dari orang yang berhubungan dengan kamu atau orang yang berhubungan dengan kamu, apa yang dia rasakan terhadap kamu adalah wedding. This situation involves marriage. Jadi mungkin ini bisa berkaitan dengan seseorang masih mempunyai long term commitment di luar lain, atau satu orang telah menikah atau masih mempunyai istri atau suami. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kita akan lihat untuk zodiak Taurus dan the other person. Oke. Untuk Taurus, apa yang Taurus rasakan terhadap orang tersebut atau siapapun orang yang berhadapan dengan kamu? Apa yang Taurus rasakan? Attraction. Untuk zodiak untuk seseorang yang berhadapan dengan kamu, apa yang dia rasakan terhadap kamu, Taurus? Oke. Jadi di sini bisa juga dikaitkan dengan mungkin terjadinya mungkin gini, kalau misalnya kalian dalam situasi pernikahan, ada kemungkinan adanya suatu argumen terkait dengan masalah finansial. Oke. Bisa juga yang menginclude dari ibu atau saudara, atau mungkin konflik keuangan antara saudara, ibu, atau mungkin orang-orang yang berada di sekitar dalam hubungan. Tapi kalau misalnya tidak ada berinvolve dengan orang-orang yang berhubungan di luar dalam hubungan, mungkin ini terkait dengan adanya konflik mengenai keuangan kah, atau mungkin juga seseorang di sini sedang mengalami sesuatu hal yang mungkin berkaitan dengan keuangan. Jadi kalau lihat dari sisinya si Taurus, jadi ini perlu diingatkan, mungkin Taurus atau orang tersebut bisa kebalik, mungkin ini energinya seseorang yang berhubungan dengan kamu, atau mungkin ini adalah Taurus. Jadi aku ngomong secara generalnya aja. Jadi terkait dengan Five of Pentacles tadi, seperti aku bilang, mungkin ada kesulitan masalah finansial, tapi ini juga bisa dikaitkan dengan seseorang merasa terreject atau seseorang merasa tidak mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan, yang akhirnya dia merasa sendiri, merasa terbuang, merasa feeling lonely dalam suatu hubungan, merasa apa yang dia inginkan tidak tercapai. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari sisi yang sebelah sini attraction, mungkin seseorang di sini merasa dia memiliki perasaan yang masih mengental dalam suatu hubungan, masih suka, masih sayang, masih care. Tapi dari sisi sebelah sini adalah seseorang di sini merasa kalau memang berhubungan dengan pernikahan atau satu orang masih involved dengan suatu pernikahan atau long term commitment, seseorang sini merasa memang ini akan susah dijalankan. Karena apa? Ten of Wands bisa dikaitkan dengan beban-beban yang dia pikul. Mungkin dia tidak membicarakan gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau yang satu masih
masih punya long term commitment atau masih pernikahan, dia secara silently dia atau secara diam atau dia menyembunyikan sesuatu hal yang sebenarnya ini berat banget untuk dilakukan, berat banget untuk diteruskan, kurang lebih seperti itu. Tapi ini bisa juga dikaitkan dengan mungkin kalian atau kamu sedang berhubungan dengan suatu financial difficulty yang kamu tidak bicarakan terhadap orang tersebut atau tidak bicarakan terhadap orang-orang gitu ya. Jadi secara ya kamu mempunyai beban yang sangat berat tapi kamu tidak membicarakan orang yang kamu sayang itu gitu ya, atau tidak membicarakan terhadap sesuatu hal. Nah, ini kalau untuk di sisi sebelah sini, apa yang dia rasakan terhadap kamu, wedding. Jadi Queen of Pentacle mungkin kalau misalnya tidak ada suatu perbincangan atau tidak ada suatu komunikasi antara kamu dengan dia dalam stage masih belum menikah misalnya. Jadi dia mempunyai konflik di dirinya dia sendiri, entah konflik dalam mentalnya atau konflik dalam suatu argumen mengenai apa yang harus dilakukan. Kalau misalnya satu masih mempunyai hubungan long term commitment yang seseorang merasa dia punya value yang sangat besar yang mungkin dia nggak tahu mesti ngejalanin atau enggak, karena ini masih akan berkaitan dengan orang-orang yang lain yang dapat mempengaruhi hubungan ini, karena mungkin dia merasa kamu telah menikah atau kamu sudah mempunyai long term commitment atau lain-lain, atau vice versa, atau kamu mungkin berhubungan dengan orang yang sudah menikah. Tapi kalau misalnya tidak ada hubungan menikah, sebenarnya ini juga bisa dikaitkan dengan adanya mungkin dikaitkan dengan seseorang di sini karena tidak ada perbincangan, tidak ada komunikasi yang terjadi, akhirnya seseorang memilih untuk akhirnya seseorang tersebut mengetahui bahwa value dia dalam suatu hubungan adalah sangat, ibaratnya gue tahu value gue tahu seseorang, jadi kayaknya kalau menurut aku dua-duanya tidak berbicara atau tidak melakukan suatu komunikasi. Seseorang memilih untuk menyibukkan dirinya, tetapi dia mempunyai konflik di dalam dirinya untuk gue tahu sebenarnya ini bisa mungkin possibly untuk menuju hubungan yang lebih baik, tetapi mungkin satu orang tidak membicarakan hal tersebut, yang satu orang juga mempunyai konflik gitu ya. Jadi sebenarnya ada sesuatu hal yang membuat kalian yang tidak berbicara, yang akhirnya satu orang juga diam, yang satu orang juga memilih untuk menyibukkan dirinya. Tapi sebenarnya seseorang di sini mempunyai konflik yang menginginkan sebenarnya gue harus nggak berbicara, gue harus lagi nggak menginvestasi dalam sesuatu emosional atau menginvestasi secara effort atau waktu. Oke. Itu yang aku bisa lihat untuk Taurus. Sekarang kita akan ke Virgo versus the other person. Untuk zodiak Virgo, apa yang Virgo rasakan terhadap orang yang berhubungan dengan Virgo? Oke, ini terkait dengan soulmate atau seseorang yang kamu anggap dia adalah pasangan kamu. Untuk Virgo sendiri, apa yang kamu rasakan terhadap pasangan kamu adalah healing family issue. Ini juga berkaitan dengan mungkin bisa jadi seseorang atau orang yang berhubungan dengan kamu itu, atau kamu mungkin masih mempunyai long term commitment, masih menikah mungkin, atau mungkin masih mempunyai long term commitment. Atau mungkin ini juga bisa dikaitkan kalau apabila ini adalah pasangan kamu, soulmate kamu, atau istri kamu atau suami kamu Virgo, ini bisa dikaitkan adanya suatu permasalahan yang terjadi yang akhirnya seseorang nggak bisa maafin, yang satu nggak mau maafin, yang satu menginginkan orang tersebut memulai effortnya untuk berbicara. Jadi yang satu tuh merasa adanya sesuatu hal yang harus didiskus, tapi seseorang memilih untuk tidak berbicara. Tapi kita akan lihat hasil dari kartu Virgo. Jadi kalau aku lihat di sini untuk Virgo sendiri, mungkin Virgo tidak bisa memaafkan orang tersebut, tapi yang satu orang memilih atau menginginkan Virgo atau mungkin pasangan kamu untuk memulai conversation atau memulai untuk berbicara gitu. Jadi ada sesuatu hal yang harus didiskus, ada sesuatu hal yang harus dibicarakan, tetapi seseorang masih belum bisa memaafkan atau satu orang masih belum bisa untuk melakukan suatu effort untuk memperbaiki suatu keadaan. Untuk Virgo, apa yang kamu rasakan terhadap orang tersebut? Untuk orang yang berhadapan dengan Virgo,
Jadi sebenarnya di sini adalah kartu yang sangat bagus gitu ya. Karena di sini dari Virgo sendiri atau vice versa nih, bisa di sini Virgo, bisa di sini seseorang yang lain. Jadi healing family issue, jadi seseorang di sini menginginkan adanya a new beginning atau sesuatu awal yang baru yang bisa memperbaiki suatu keadaan. Mungkin di sini juga seseorang ingin minta maaf, ingin memulai sesuatu hal yang baru karena mungkin dia merasa ada suatu perasaan yang masih dia merasa dia adalah soulmate, dia adalah soulmate aku atau vice versa. Tapi di sini ada heart to heart conversation. Jadi ada kemungkinan dua orang di sini yang satu ingin minta maaf, tapi yang satu menginginkan menginginkan dia pengen mendapatkan suatu victory dalam sesuatu hal. Tetapi mungkin yang aku lihat kamu atau orang yang berhadapan dengan kamu masih nggak bisa memutuskan apa yang harus dilakukan terkait dengan situasi ini. Apakah gue harus memulai duluan untuk minta maaf? Apakah gue harus mulai duluan untuk melakukan conversation? Ada kemungkinan satu orang mungkin merasa orang tersebut sudah moving on, satu orang sudah pergi gitu ya. Mungkin ada seseorang di sini harus mendiskus perasaannya dia terkait dengan situasi, karena ibaratnya mungkin sebenarnya secara nggak sadar dia tuh masih punya ikatan soulmate, tapi seseorang di sini belum mau memutuskan apakah gue harus moving on atau gue harus begini. Seseorang masih ingin meminta maaf, ingin memulai sesuatu hal yang baru, tapi seseorang sudah mulai menyerah gitu ya. Tapi ini juga bisa dikaitkan pada akhirnya nanti akan ada suatu hal yang dilakukan dari seseorang ini untuk mendapatkan victory, dengan mungkin kalau misalnya seseorang sudah memulai duluan, ibaratnya kalau ada suatu effort orang memulai duluan, dia ingin ibaratnya akan ada suatu hal yang dia discuss dan dia ingin mendapatkan suatu kemenangan dalam situasi tersebut gitu ya. Nah, jadi ada kemungkinan orang yang tadinya tidak melakukan suatu effort atau tadinya dia sedang berpikir apa yang harus gue lakukan, pada akhirnya dia akan kembali berkomunikasi dengan kamu atau vice versa, atau kamu akan melakukan suatu komunikasi karena ada sesuatu hal yang harus dibicarakan. Karena mungkin seseorang di sini ada suatu permasalahan yang harus diselesaikan, tapi satu orang memilih untuk moving forward. Tapi ada kemungkinan orang yang tadinya menilai suatu keadaan, dia akan mengubah, dia akan merubah suatu keadaan untuk mendapatkan dia victory dalam suatu keadaan tersebut. Oke, semoga bisa berhubungan dengan Virgo. Bye guys.